Halo, topik perkuliahan elektronika digital kita kali ini adalah tentang gerbang logika. Materinya ada dua, yang pertama gerbang logika dasar dan gerbang logika bentukan. Untuk gerbang logika dasar ada 3 gerbang logika, yakni gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Nah, dalam gerbang logika yang digunakan adalah logika biner. Teman-teman ingat kembali, logika biner hanya memiliki dua nilai, yakni 0 dan 1. Nilai 0 ini mewakili logika salah atau sinyal low. Angka 1 ini mewakili logika benar atau sinyal high atau sinyal tinggi. Yang pertama gerbang AND. Gerbang AND ini memiliki minimal 2 channel input dan memiliki 1 channel output. Simbol dari gerbang AND seperti ini. Channel inputnya adalah A dan B, channel outputnya adalah F. Logika yang dipakai dalam gerbang AND ini adalah F atau output ini hanya akan bernilai 1 jika input A dan input B masing-masing bernilai 1. Selain dari itu, F akan menghasilkan nilai 0. Teman-teman bisa perhatikan pada tabel kebenaran. Ini kita lihat jika A-nya 0, B-nya 0, otomatis outputnya 0. Output hanya akan bernilai 1 jika masing-masing A dan B nilainya 1. Jadi konsep ini sama seperti sebuah rangkaian sederhana yang dipasangi dengan 2 buah saklar secara seri. Ini saya tunjukkan gambarnya, ini saklar secara seri. Jika saklar dua-duanya kita biarkan terbuka, otomatis lampu ini mati. Jika salah satu saklar kita tutup dan yang lainnya terbuka, lampu masih mati. Dan lampu ini hanya akan menyala jika 2 saklar dalam kondisi tertutup. Selanjutnya saya perlihatkan contoh lain dari gerbang AND yang memiliki 4 channel input. Teman-teman perhatikan, ingat kembali rangkaian yang tadi. Output hanya akan bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Lihat pada tabel kebenaran ini. Outputnya 1 jika semua inputnya bernilai 1. Nanti akan kita simulasikan pada Proteus. Selanjutnya kita ke gerbang logika OR. Memiliki minimal 2 sinyal masukan dan 1 channel keluaran, sama seperti gerbang AND tadi ya. Ini adalah simbol dari gerbang OR. Juga menyerupai gerbang AND, tetapi pangkalnya melengkung. Kemudian ekspresi booleannya ditulis F sama dengan A tambah B, kita bacanya F sama dengan A OR B. Nah, prinsip kerjanya atau ketentuan dari gerbang logika OR ini adalah F hanya akan bernilai 0 jika kedua input atau semua input bernilai 0. Teman-teman perhatikan di tabel kebenaran, ini F-nya 0 hanya dalam kondisi A dan B sama-sama 0. Selain daripada itu, F-nya akan bernilai 1. Jadi, kita bisa membayangkan sebuah rangkaian sederhana dengan 2 buah saklar yang disusun secara paralel seperti ini. Lihat, saklar A dan B, jika salah satunya kita tutup, otomatis lampu ini menyala. Jika kedua-duanya kita tutup, lampu tetap menyala, dan lampu ini hanya akan padam jika kedua buah saklar ini kita biarkan terbuka. Jadi ingat saja analoginya seperti itu. Selanjutnya masih tentang gerbang OR, tetapi saya tampilkan dengan 3 channel input. Ingat kembali prinsip kerja gerbang OR tadi, X hanya akan bernilai 0 jika seluruh input bernilai 0. Kita lihat pada tabel kebenaran, ini X bernilai 0 jika input A, B, dan C semuanya 0. Oke, itu gerbang logika OR. Sekarang saya akan tunjukkan simulasi pada Proteus. Nanti teman-teman bisa simulasikan sendiri.
Ini gerbang AND, ini gerbang OR, dan ini gerbang NOT. Jika teman-teman mau mencari gerbang-gerbang ini, kita klik di sini, P, kemudian ketik saja AND. Selanjutnya akan ditunjukkan gerbang AND, dan ada macam-macam variasi, yaitu N3 input, N4 input, 5, dan seterusnya. Sama halnya kalau teman-teman ingin mencari gerbang OR, gerbang NOT, dan seterusnya, tinggal diketik di sini, di keyword. Nah, ini saya tunjukkan, saya simulasikan. Oke. Ingat, gerbang N hanya akan bernilai 1 outputnya jika kedua input bernilai 1. Jika salah satu saja yang bernilai 1, maka output tetap 0. Ini saya jadikan dua input nilainya 1, baru outputnya bernilai 1. Itu untuk gerbang N. Kemudian untuk gerbang OR, nilai outputnya 0 jika kedua inputnya 0. Sekarang, jika salah satu input saya jadikan 1, nilai outputnya 1. Saya tukar posisinya, yang bawah saya jadikan 1, nilai outputnya 1. Atau jika seluruh inputnya kita bernilai 1, maka outputnya 1. Sebaliknya, untuk gerbang NOT. Gerbang NOT ini selalu output berlawanan dengan input. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Jika inputnya 0, maka outputnya 1, dan seterusnya. Nanti silakan teman-teman simulasikan sendiri ya. Kita lanjut. NOT ini tadi sudah saya jelaskan di simulasi. Selalu sinyal outputnya terbalik dari sinyal input. Ini simbolnya segitiga yang diberi bulatan, kemudian inputnya A, outputnya F. Tabel kebenarannya sama seperti yang tadi sudah kita simulasikan. Jika A0 maka F1, jika A1 maka F0, seperti itu. Ya, kita lanjut ke gerbang tambahan atau gerbang bentukan. Gerbang bentukan ini disusun dari minimal 2 gerbang logika dasar. Untuk gerbang tambahan ini yang saya tampilkan di sini ada 4. Yang pertama NaN, selanjutnya NOR, selanjutnya ada eksklusif OR atau XOR, dan yang terakhir ada eksklusif NOR atau XNOR. Kita lihat satu-satu, kita lihat gerbang NaN. Gerbang NaN ini adalah kebalikan dari operasi M. Ingat tadi kita sudah bahas tentang gerbang N, outputnya hanya akan bernilai 1, gerbang N ini, jika seluruh inputnya bernilai 1. Tetapi karena gerbang N ini kita kombinasikan dengan gerbang NOT, maka output dari N ini akan dibalikan oleh gerbang NOT ini. Sehingga seluruh hasilnya, kita bisa lihat pada tabel kebenaran ini, seluruh hasil gerbang N akan dibalik oleh gerbang NOT di sini. Ingat, jika gerbang N itu outputnya akan bernilai 1 jika seluruh inputnya bernilai 1. Tetapi untuk gerbang NaN, kita balik posisinya. Nanti akan kita simulasikan. Simbol NaN seperti ini. Ini adalah bagian dari gerbang logika N yang diberi bulatan yang menandakan bahwa N ini digabung dengan NOT. Selanjutnya, ini ditampilkan gerbang NaN dengan 3 input. Teman-teman bisa lihat di sini, kita baca ini X sama dengan bukan A, NB, NC. Nah, untuk tabel kebenarannya sama seperti yang tadi. Ingat saja gerbang logika N, tetapi seluruh hasil outputnya akan kita balik. Ini. Kita lanjut ke gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah kombinasi dari gerbang OR yang dinotkan atau yang disambungkan dengan gerbang NOT. Kemudian ekspresinya seperti ini, F sama dengan A tambah B, ada garis datar di atas. Kita baca F sama dengan A NOR B, atau F sama dengan bukan A OR B. Lihat, ini adalah gerbang OR,
yang dipasangi dengan gerbang NOT, sehingga kita punya simbol baru untuk gerbang NOR ini. Ambil bagian dari gerbang OR yang dikasih bulatan. Ingat kembali logika dari gerbang OR tadi, gerbang OR akan menghasilkan nilai 0 hanya dalam kondisi input A dan input B bernilai 0. Selain kondisi tersebut, gerbang OR akan memberikan output 1. Nah, karena gerbang OR ini sudah dipasangi dengan gerbang NOT, maka seluruh hasil output dalam posisi terbalik. Nanti akan kita simulasikan di Proteus. Untuk sementara teman-teman bisa lihat di tabel kebenaran ini. Selanjutnya kita lihat gerbang logika eksklusif OR. Pada gerbang XOR berlaku ketentuan sebagai berikut. Jika salah satu inputnya high, maka outputnya akan high. Sebaliknya, jika kedua inputnya low atau kedua inputnya high, maka outputnya akan low. Lihat di sini, jika input A dan B sama, baik 0 maupun 1, maka outputnya akan 0. Sebaliknya, jika input A dan B nilainya berbeda, maka outputnya bernilai 1. Simbolnya seperti ini adalah gerbang OR, tetapi dikasih lengkungan di pangkal gerbang OR. Kita lihat XOR atau eksklusif OR ini adalah rangkaian atau gabungan dari beberapa gerbang logika dasar. Gerbang logika dasar yang dipakai, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah simbol dari gerbang NOT, kemudian ini adalah simbol dari gerbang AND, dan yang terakhir ini adalah simbol dari gerbang logika OR. Nanti akan kita buktikan apakah rangkaian ini sama dengan rangkaian tunggal atau simbol dari XOR ini. Nanti kita lihat di Proteus. Nah, yang terakhir, gerbang logika bentukan yang terakhir adalah XNOR yang merupakan kebalikan dari XOR. XNOR ini singkatan dari eksklusif not OR. Jadi tentu ini adalah kebalikan dari XOR. Prinsip kerja dari gerbang XNOR ini adalah sebagai berikut. Jika salah satu dari kedua inputnya high, maka outputnya low. Sebaliknya, jika kedua inputnya bernilai low, atau kedua inputnya bernilai high, maka outputnya akan high. Ingat kalau tabel kebenaran XOR tadi, jika input A dan B ini nilainya sama, baik 0 maupun 1, maka outputnya akan bernilai 0. Itu untuk gerbang XOR. Tetapi karena ini adalah XOR yang dinotkan atau yang dibalik, maka hasilnya pun akan terbalik. Jika input bernilai sama, outputnya 1. Jika input nilainya berbeda, hasilnya 0. Simbolnya sama dengan gerbang XOR, tetapi ada bulatan kecil sebagai penanda bahwa gerbang logika ini diinversi. Ini adalah rangkaian pembentuk gerbang logika XNOR. Teman-teman bisa lihat, XNOR merupakan gabungan dari gerbang N, ini gerbang N, kemudian ini gerbang NOT, dan ini gerbang OR. Nanti akan kita buktikan rangkaian atas dan yang bawah sama atau berbeda. Kita lakukan simulasi di Proteus. Ini saya tunjukkan gerbang bentukan yang pertama, yakni gerbang NOT OR. Harusnya yang pertama itu NOT N ya, yang ini. Oke, ini adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT. Sementara rangkaian yang bawah adalah sudah langsung kita gunakan gerbang logika NAND. Karena memang sudah disediakan di Proteus, tinggal teman-teman cari saja. Saya nolkan dulu semua. Nah, kemudian kita play. Di sini teman-teman lihat saya pasang satu channel probe lagi. Ini gunanya untuk melihat output dari gerbang logika N secara khusus. Kemudian kita lihat juga bagaimana NOT ini mengubah hasil dari N menjadi apa yang tertera pada gerbang logika NAND. Oke, sekarang kita coba bernilai 1.
hasilnya 1. Ini kita beri nilai 1, hasilnya 1, sama ya. Sementara kalau untuk gerbang N sendiri, jika salah satu input saja yang bernilai 1, harusnya outputnya 0, sama seperti ini. Tetapi hasil itu dibalik oleh gerbang logika NOT ini, sehingga hasil akhirnya adalah 1. Selanjutnya jika ini kita naikkan, maka hasil yang tertera adalah 0. Padahal tadi sudah kita pelajari bahwa untuk gerbang logika N, jika kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 1. Sama dengan saklar yang dirangkai secara seri tadi. Tetapi karena dipasangi NOT, maka hasilnya akan terbalik seperti ini. Jadi terbukti ya teman-teman. Selanjutnya kita ke gerbang logika NOR. Sama dengan yang tadi kita lakukan dengan gerbang logika NAND. Saya nolkan semua, maka hasilnya 1, 1. Dan ini hasil dari gerbang logika OR sendiri adalah 0. Jika kita ubah, di situ 0, 0, sementara gerbang OR sendiri itu hasilnya adalah 1. Jika kedua inputnya kita beri nilai 1, maka NOR menghasilkan nilai 0. Ini juga menghasilkan nilai 0, sementara OR, gerbang logika OR menghasilkan nilai 1. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk gerbang XOR. Bisa terlihat ya. Saya nolkan dulu semua. Ini adalah rangkaian pembentuk gerbang XOR. Sementara ini adalah simbol XOR. Inputnya saya beri nilai 1, 1. Berarti kan input A dan B nilainya berbeda. Maka akan output 1. Jika saya balik, tetap berbeda inputnya, maka outputnya 1. Hasil ini, hasil rangkaian yang di atas, yang tadi saya tunjukkan di slide PowerPoint, adalah yang di atas. Kemudian ini adalah rangkaian yang menggunakan XOR. Jika inputnya saya beri nilai 1 semua, maka hasilnya 0. Maka teman-teman bisa ingat untuk gerbang XOR, jika inputnya bernilai sama, maka hasilnya 0. Jika inputnya bernilai berbeda, maka hasilnya 1. Itu untuk gerbang XOR. Selanjutnya kita ke gerbang XNOR. Oke. Saya nolkan dulu semua. Ingat, XNOR ini adalah kebalikan dari XOR. Jika XOR tadi, untuk seluruh input bernilai sama hasilnya 1, sementara untuk input yang nilainya berbeda, hasilnya 0, maka ini adalah kebalikannya. Untuk input itu 0, jika nilainya berbeda hasilnya 0, ini juga. Jika nilai inputnya sama, hasilnya 1, seperti itu. Kita lihat yang di atas. Jika nilai yang sama hasilnya 0. Jika inputannya berbeda, hasilnya 1. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri di Proteus ya. Selanjutnya, kita ke... Ini adalah rangkuman untuk semua gerbang logika. Selanjutnya kita ke pembahasan tugas. Ini yang pertama, buat tabel kebenaran untuk gerbang logika N dengan 3 inputan. Saya tunjukkan di sini gerbang logika N dengan 3 inputan. Oke, saya butuh Excel dan Proteus. Kita cari layar yang kosong. Oke, di sini channel prop dan logic prop dan logic state. 3 input seperti itu. Oke, kita run simulasi. Untuk semua input 0, maka hasilnya 0. Maka hasilnya 0. Jika input pertama kita beri nilai 1, hasilnya tetap 0. Output hanya akan bernilai 1 jika semua input bernilai 1 ya. Jadi teman-teman silakan buat kombinasinya. Misalkan yang ini 0, yang tengah 0, yang atas 0, dan seterusnya. Yang pasti bahwa outputnya hanya akan bernilai 1 jika seluruh inputnya bernilai 1. Seperti ini tabel kebenarannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Buat tabel kebenaran untuk gerbang logika NOR dengan 4 channel input. Sama seperti tadi. Sekarang kita cari gerbang logika NOR. Hapus yang itu, NOR mana? NOR dengan 4 channel input ini berarti saya butuh logic state satu lagi. Nah, oke, kita sambungkan semuanya.
kemudian run simulasi, nolkan dulu semua. Ingat bahwa gerbang logika NOR ini adalah gerbang logika OR yang dibalik atau yang dinotkan. Jadi untuk gerbang logika OR sendiri akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Sebaliknya output akan bernilai 0 jika seluruh input bernilai 0. Itu untuk gerbang logika OR. Tetapi karena ini gerbang logika NOT, maka hasilnya akan terbalik, outputnya akan terbalik. Dia akan bernilai 1 jika seluruh inputnya adalah 0, tetapi jika salah satu input atau semua input saya ganti, maka hasilnya 0. Perhatikan itu, saya 1 semua inputnya, saya bernilai 1, maka outputnya 0. Jika salah satu atau 2 input kita bernilai 0, maka hasilnya tetap 0. Hasil ini akan berubah menjadi 1 hanya dalam kondisi semua input bernilai 0. Jadi seperti itu teman-teman, tinggal teman-teman isi di Excel di tabel ini, kemudian jadilah tabel kebenaran. Ingat bahwa saya hapus dulu. Ingat bahwa outputnya hanya akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 0. Kondisi selain itu, maka nilai outputnya akan selalu 0. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat pada soal ketiga, buat kombinasi rangkaian gerbang logika yang memiliki 2 input dengan menggunakan 1 OR, 2 AND, dan 2 NOT. Nah, ini sebenarnya soal yang mau menguji apakah teman-teman membaca materi yang saya bagikan atau tidak. Karena rangkaian itu ada pada slide ini. 1 OR, 2 AND, dan 2 NOT. Juga rangkaian yang sama kita bisa buat di sini. 1 OR, 2 AND, dan 2 NOT. Jadi jawabannya ada di materi yang saya bagikan ya. Oke, kita ke soal yang terakhir yang mungkin tidak sempat dibahas. Saya coba selesaikan di sini. Ini menggunakan gerbang logika OR. Ingat gerbang logika OR, jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Kita lihat, input A nilainya 1, input B nilainya 0, input C nilainya 0, maka output nilainya 1. Kenapa 1? Karena salah satu inputnya bernilai 1. Selanjutnya pada selang waktu yang kedua, input A nilainya 0, input B 1, input C 0. Berarti outputnya 1 lagi. Selang waktu yang ketiga, input A 0, input B 0, input C 0. Jika ketiga input nilainya 0, maka outputnya 0. Berikutnya, selang waktu yang keempat, input A 0, input B 1, input C 0. Maka outputnya 1. Selang waktu yang keempat, input A 1, input B 1, input C 1. Maka outputnya 1. Yang terakhir, semua input dalam kondisi 0, maka outputnya juga 0. Nah, ini adalah penyelesaian soal untuk nomor 4. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, teman-teman bisa memahami tentang gerbang logika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali.